ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, kita akan masuk dalam ibadah angkat hati Selasa Wage 9 November 2021. Saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan firman, dan pembacaan firman pada saat ini terambil dari kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Titus pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8, di bawah perikop pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut
terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan kita saat ini berbicara mengenai Titus. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kapan saja diperlukan orang untuk menangani suatu tugas berat, maka Tituslah orang yang selalu diandalkan Paulus. Titus mampu menghadapi para pengacau yang berusaha menyesatkan pikiran orang-orang percaya di Yerusalem. Hal ini bisa kita lihat pada kitab Galatia 2 ayat yang ketiga. Ia mewakili Paulus yang banyak mendapatkan kritikan dan sorotan di Korintus pada saat itu. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 8 ayatnya 23. Atau menegur serta menertibkan gereja-gereja Kreta yang sukar dikendalikan dan kembali lagi mengalami kekacauan oleh ulah para penyesat tersebut. Manusia penuh semangat tanpa basa-basi seperti itu memang sangat dibutuhkan, terlebih dalam keadaan darurat. Namun, di sini Paulus sadar bahwa mereka dapat memancing rasa permusuhan juga. Dan karena itu, ia selalu mengusahakan agar ucapan dan sikap yang tegas selalu dibarengi dengan kehidupan yang kudus dan tak bercacat celah. Berbeda dengan Timotius, Titus ini tidak perlu didorong supaya kuat dan berani. Yang diperlukan ialah nasihat supaya ramah dan lembut. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, Tuhan kita itu kuat, tetapi Ia juga murah hati dan penuh pengertian. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Oleh karena itu saya mengundang kita untuk ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang penuh dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa karena kami masih bisa menjalankan
aktivitas kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan untuk kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan. Saat ini kami datang dan berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa jikalau dalam keseharian kami, Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti sesama kami, menyakiti hati, terlebih menyakiti hatimu Tuhan, kami mohon ampun. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni akan kami dan biarlah Engkau menyucikan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami, negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berkati mulai dari pemimpin teratas kami, presiden hingga pemimpin yang paling terendah sekalipun. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka bisa menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bisa membangun negara kami menjadi negara yang bukan saja negara yang bertumbuh dan berkembang, tapi kami juga bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan, dan kami boleh senantiasa memelihara akan keberagaman kami, kepelbagaian kami, dan di situ nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami, di mana saat ini kami masih ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah pandemi ini boleh berakhir dan di situ nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kota Salatiga, kota di mana tempat kami tinggal dan juga kota di mana tempat gereja ini berada. Kiranya Engkau memberkati, biarlah kota ini terus menjaga toleransinya dan di situ nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja kami dan juga pendeta, majelis, jemaat, dan petugas yang bertugas untuk melancarkan semua kegiatan, mendukung semua kegiatan yang berlangsung di gereja ini. Kiranya gereja ini boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan agar kami bisa melihat dan belajar bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau mau ajar kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat di muka bumi ini. Inilah doain harapan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah ini, oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.